Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Agiristia Rahayu, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sorong, UNAMI. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Statistik Bisnis yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang bisnis. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan menggunakan pendekatan yang bersifat student center, kontekstual, dan berbasis praktik. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi, latihan soal, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, serta praktikum pengolahan data menggunakan Excel dan SPSS. Mahasiswa diarahkan untuk aktif mengidentifikasi permasalahan bisnis, memilih metode statistik yang sesuai, mengolah dan menginterpretasikan data, serta menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep statistik secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara kritis, etis, dan relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya 1. Pengantar statistik, jenis data, skala pengukuran 1 pertemuan, sumber data, populasi, sampel, probability dan non-probability sampling 2 pertemuan, distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi, absolut, relatif, kumulatif 1 pertemuan, ukuran pemusatan dan penyebaran data 2 pertemuan, visualisasi data, univariat, bivariat, dan peer 1 pertemuan, ujian tengah semester. Praktikum tools, statistik, Excel, SPSS, dan data klinik 2 pertemuan, probabilitas dasar dan distribusi relevan dalam bisnis 1 pertemuan, estimasi parameter dan confidence interval uji hipotesis 1 sampel, 2 sampel, chi-square dasar 1 pertemuan, korelasi, regresi linear sederhana, interpretasi koefisien 1 pertemuan, regresi berganda, prediksi outcome, evaluasi model dasar 1 pertemuan, bias data, fairness, privasi, data sensitif dan credit scoring 1 pertemuan, analisis keputusan bisnis dan triple bottom line 1 pertemuan, presentasi proyek mini dan integrasi materi 1 pertemuan. Pada ujian akhir semester dilaksanakan dalam bentuk proyek analisis data berbasis studi kasus bisnis. Mahasiswa diberikan atau diminta untuk menentukan satu set data bisnis, kemudian melakukan pengolahan data, visualisasi dan analisis data dengan menggunakan Excel dan SPSS. Analisis mencakup statistik deskriptif, inferensi statistik, korelasi, atau regresi sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji. Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan dan dipresentasikan untuk menjelaskan temuan, interpretasi, serta rekomendasi pengambilan keputusan bisnis.
Metode pembelajaran kami laksanakan sepenuhnya secara tatap muka. Kegiatan pembelajaran mencakup ceramah interaktif, diskusi kelas, latihan soal, studi kasus bisnis, pembelajaran berbasis masalah, presentasi, serta praktikum pengolahan data menggunakan Excel dan SPSS. Dalam setiap pertemuan, mahasiswa diarahkan untuk aktif menganalisis permasalahan, mengolah data, menginterpretasikan hasil analisis, dan menyusun rekomendasi bisnis. Pelaksanaan secara tatap muka memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, pemberian umpan balik secara cepat, serta pendampingan selama proses latihan dan praktikum. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kalau saya bilang selamat pagi, berarti bukan pagi, luar biasa. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bukan semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Untuk materi kita pada hari ini akan berkaitan dengan distribusi frekuensi, konsep, tabel, dan latihan soal. Ya, kita masih ada latihan soalnya. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu terkait materi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Sudah siap? Apa yang dimaksud dengan populasi? Diulang, apa yang dimaksud dengan populasi? Oke, silakan sendiri. Populasi adalah jumlah subjek dan objek yang diteliti. Oke, silakan dulu. Jawaban benar, jadi populasi adalah keseluruhan objek. Misalnya di kelas 2A itu terdapat 34 mahasiswa. Maka apa boleh kita tinggalkan satu orang? Tidak boleh. Jadi mahasiswa yang sudah terdaftar di atas itu adalah dia menjadi populasi pada kelas 2A. Meskipun anaknya tidak ada yang masuk, gitu ya, itu namanya populasi. Sekarang lanjut, apa yang dimaksud dengan sampel? Itu jawab, oke? Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Oke, silakan dulu jawaban benar. Jadi sampel itu adalah apa? Sebagian atau perwakilan dari populasi yang bisa mewakili karakteristik populasi tersebut. Paham ya? Oke, kemudian soal selanjutnya, bagaimana ada berapa teknik pengambilan sampling? Oke, silakan sendiri. Jadi tekniknya itu ada dua, yang pertama teknik non-probability sampling, yang kedua teknik probability sampling. Oke, nah jawabannya silakan dulu. Jadi teknik pengambilan itu ada berapa? Dua. Yang pertama? Pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Jadi paham ya terkait populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel? Ada yang bertanyakan lagi? Tidak ada ya, jelas. Sekarang kita masuk pada distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Jelas? Catat ya. Definisinya adalah pengelompokan data ke dalam kelas-kelas interval beserta jumlah kemunculannya, atau yang biasa kita sebut dengan namanya frekuensi. Ya, jadi dia adalah pengelompokan data. Biasanya kalau kita mengambil data itu pasti random, acak.
Ya kan nggak mungkin berurutan 1, 2, 3 kan nggak mungkin. Pasti ada yang mungkin 50, ada yang mungkin 60, ada yang mungkin bisa masuk 90. Nah, tergantung dari data yang kita ambil. Oke? Nah, dari data itu kita susun. Nah, kita susun ke dalam namanya distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Pengelompokan data ke dalam kelas-kelas interval beserta jumlah kemunculannya atau frekuensinya. Tujuannya apa? Yaitu menyederhanakan data mentah yang besar agar mudah dibaca, dianalisis, dan diinterpretasikan. Itu bukunya pengklasifikasian, pengelompokan. Jadi kita data dulu data yang terkecil, misalnya data terkecil dari ada data 41 sampai 90. Nah, kita data yang masuk pada kelas 41 sampai 46 misalnya. Kelas pertama, kita mengelompokkan data terkecil sampai data yang paling besar, misalnya 80 sampai 90. Itu tujuannya ya, jadi untuk menyederhanakan data mentah yang besar agar mudah dibaca, dianalisis, dan diinterpretasi. Konteks jenis bisnisnya apa? Kalau misalnya statistik ini kita kontekskan dalam dunia bisnis, digunakan untuk menganalisis data penjualan, pendapatan, survei pelanggan, dan laporan keuangan. Jadi statistik ini sifatnya umum, bisa dalam dunia pendidikan, bisa dalam pertanian, bisa dalam dunia sosial, humaniora, bisa dalam hukum. Gitu ya. Jadi tadi fungsinya apa? Untuk menyederhanakan data. Kalau dalam dunia bisnis, digunakan untuk apa? Menganalisis data penjualan, pendapatan, survei pelanggan, dan laporan keuangan. Jadi kalian sudah harus mulai kedepannya progres untuk skripsi saya apa sih? Saya lebih condong ke finance, pemasaran, SDM, dan lain sebagainya. Bisa kita lanjut? Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis distribusi frekuensi. Ini frekuensinya ya, bukan tabelnya. Jadi untuk frekuensinya itu terbagi menjadi 3. Frekuensi absolut. Apa sih frekuensi absolut? Jumlah kemunculan data pada setiap kelas atau bilangan caca. Oke, apa itu bilangan caca? Ada yang tahu? Oke, silakan berdiri. Bilangan caca adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke, silakan berdiri. Oke, jadi bilangan caca itu adalah bilangan bulat ya, yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia bukan bilangan persentase dan juga bukan bilangan desimal. Itu namanya frekuensi absolut. Nah, frekuensi relatif. Apa sih frekuensi relatif? Itu adalah proporsi frekuensi tiap kelas terhadap total data. Jadi dinyatakan dalam bentuk apa? Persen atau desimal. 40%. Kalau biasanya di frekuensi absolut mungkin 4. Tapi kalau di frekuensi relatif jadinya 40% misalnya. Ya, jadi dia dinyatakan dalam bentuk desimal atau dalam bentuk persen. Sedangkan frekuensi kumulatif itu adalah akumulasi frekuensi dari kelas pertama hingga kelas berikutnya. Akumulasi itu apa? Penjumlahan. Kita mulai misalnya dari kelas yang kecil. Nah, kita mulai dari atas. Frekuensi kumulatif itu terbagi menjadi 2, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ini istilah penting dalam distribusi frekuensi. Kita sebutkan dulu ya istilah-istilah yang terdapat yang kita gunakan pada distribusi frekuensi. Pertama, kelas. Ya. Apa itu kelas? Interval nilai data. Misal 40 sampai 49 itu kelas pertama.
Kemudian 50 sampai 59 itu kelas berada selanjutnya menyesuaikan data yang ada. Kemudian batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai terendah, berarti dia ada batas bawah. Dan nilai tertinggi itu adalah batas atas setiap kelas. Berarti contohnya di situ kelas pertama 40 sampai 49. Mana batas kelas bawah? 40. Mana batas kelas atas? 50. Batas kelas atasnya dari 40 sampai 49. 100 ini dan seterusnya. Setiap kelas. Kemudian titik tengah kelas itu adalah rata-rata batas bawah dan batas atas kelas. Artinya apa? Berarti 40 ditambah 49 kemudian dibagi 2, maka akan menghasilkan nilai titik tengah kelas. Lebar kelas atau C itu adalah selisih antara batas atas dengan batas bawah kelas. Lebar kelas dari 40 sampai 49. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 99. Itu yang dimaksud dengan lebar. Ini apa selisih antara batas atas dikurangi dan batas bawah kelas. Selanjutnya yang ditanyakan, langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi kita sudah tahu definisinya, kita sudah tahu tujuannya. Sekarang langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama adalah kita tentukan dulu nilai ekstrimnya. Artinya apa? Kita menentukan nilai terkecil sampai nilai terbesar. Setelah kita tentukan data terkecil dan data terbesar, yang kedua apa? Hitung jangkauan. Kenapa kita tentukan data terkecil sampai terbesar? Karena kita akan mencari jangkauannya. Nah, berarti R-nya adalah sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Maksimum dan minimum. Yang ketiga apa? Tentukan banyak kelasnya. Rumusnya apa? Kita pakai rumus aturan Stargers, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini apa? Banyaknya. Misalnya data yang kalian temukan ketika penelitian itu sebanyak 200 misalnya. Berarti N-nya adalah 200. 1 ditambah 3,3 dikali log 200. Nanti menghasilkan banyaknya ke kelas. Kemudian hitung lebar kelas, yaitu tadi kemudian apa, jangkauan dibagi dengan banyaknya ke kelas. Dan terakhir adalah menyusun tabel. Kita lihat bagaimana sih tabel. Ini contoh dari susunan tabel distribusi frekuensi. Ada kelasnya, ada frekuensinya, ada panjang kelasnya, gitu ya. Di sini contohnya 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59. Ini pakai koma, ya, 3,2 sampai 39. Frekuensinya 4, 8, 12, 10, 6. Ini dia kenapa? Berarti dia merupakan frekuensi absolut. Kenapa absolut? Karena bukan bentuk persentase atau pecahan Kemudian frekuensi relatif. Bagaimana cara menentukan persentase data di setiap kelas? Yaitu adalah frekuensi, contohnya di sini frekuensi 12, ya. Kemudian dibagi 40. 40 dari mana? Semuanya. Selanjutnya dikali 100, maka
Tadi kita sudah bahas tentang frekuensi absolut, kita sudah bahas frekuensi relatif, sekarang kita bahas tentang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu kurang dari dan lebih dari. Apa yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif kurang dari? Jumlah data yang nilainya kurang dari batas atas kelas tertentu. Jadi dia dari data terkecil, kelasnya yang kecil, kita jumlahkan sampai ke bawah. Nah, kalau frekuensi lebih dari, kita akan ambil dari kelas yang terbesar, kita jumlahkan menjadi ke atas. Gitu ya. Kegunaannya adalah untuk menghitung persentil, desil, dan kuartil dari data yang telah dikelompokkan. Ini merupakan untuk membuat atau menggambarkan objek. Jadi objek ini tersusun atas frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, di gambarnya seperti ini yang namanya kurva frekuensi kumulatif atau disebut dengan kurva objek. Ini frekuensi tabel distribusi frekuensi secara lengkap, ya. Di situ ada absolut, di situ ada relatif, dan di situ juga ada frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Di tengah ini tabel distribusi frekuensi ya, ada kelasnya, ada titik tengahnya, ada frekuensi absolutnya, ada frekuensi relatifnya, ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Cukup jelas? Jadi bisa menyusun data distribusi frekuensi. Nah, ini kalau kita gambarkan pada histogram dan poligon frekuensi. Ini bentuk objek kurva frekuensi. Kalau gambar seperti ini, dia hanya satu, ya. Tapi kalau dua-duanya frekuensi kumulatif lebih kurang dari dan lebih dari, maka dia tampilannya ada dua. Selanjutnya ada pertanyaan. Nah, selanjutnya tugas, ya, membuat tabel distribusi frekuensi dengan tahapan-tahapan tadi. Ya, kita tentukan data ekstrimnya, yaitu berarti nilai minimum sama nilai maksimumnya, dan kita tentukan jangkauannya. Apa itu jangkauan tadi? Rumusnya R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian bisa lagi menentukan banyaknya kelas menggunakan rumus target. Apa rumusnya? Dan dikumpulkan minggu depan, ya. Dan dikumpulkan minggu depan tugasnya. Nah, rangkuman dan poin kunci pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, fungsi utama dari distribusi frekuensi adalah menyederhanakan data bisnis. Kita menyederhanakan data mentah karena kita pada manajemen
dengan fakultas ekonomi, ya kan, berarti berkaitan dengan bisnis, yaitu penjualan, pendapatan, survei, itu menjadi title yang mempengaruhi. Kemudian 3 jenis utama, ada frekuensi, itu ada frekuensi absolut, ada frekuensi relatif, dan frekuensi akumulasi. Selanjutnya, dalam penampilan distribusi frekuensi kita menggunakan rumus Stargess, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 untuk menentukan jumlah kelas yang optimal. Nah, jadi nggak sesuka kita, asal kita 5 kelas sudah bisa. Jadi semua itu berdasarkan teori dan itu ada. Oke, ya itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini. Saya harap rekan-rekan semua untuk mengerjakan tugas yang sudah dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu depannya, gitu ya. Dan saya harapkan pelajaran yang kita pelajari hari ini terkait distribusi frekuensi bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita. Mungkin yang punya usaha bisa aplikasikan tugas ini, atau mungkin yang sedang menjalankan usaha bisa mengaplikasikan tugas ini, atau mungkin untuk pengeluaran harian kalian misalnya bisa digunakan untuk menggunakan distribusi frekuensi. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekian video proses pembelajaran dalam mata kuliah Statistik Bisnis pada program studi manajemen UNAMI. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama 2026. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.